Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang sangat sejuk ini, kita sekarang berada di tarikh yang ke-18 Muharram 1445 Hijriah, tepatan dengan 5 Agustus tahun 2023. Insyaallah pada subuh ini kita akan membahas tema berkaitan dengan perkataan terbaik sekaligus juga pembelajaran terbaik yang bersumber dari Al-Quran dalam rangka mewujudkan manusia yang dalam kategori keilmuan disebut dengan ulul albab. Sebelum itu saya mengajak pada para jamaah sekalian untuk kita sama-sama bersyukur kepadanya, karena dialah Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini, dan juga menciptakan fasilitas kehidupan untuk kita, sekaligus juga memberikan petunjuk kehidupan agar kita di sini dapat menempuh jalan yang benar, yang hak, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, ya, menuju jalan Allah, ya. Dan Allah pula telah mengutus nabinya, para rasulnya, hingga kita senantiasa berselawat kepadanya, karena dia adalah nabi pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ini, dan juga sekaligus memberikan jaminan bahwa dengan kita merujuk kepada Al-Quran ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing secara langsung kepada manusia sebagai penciptanya, ya, dengan penuh kasih sayang, penuh dengan perhatian, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita apabila terus-menerus secara konsisten, secara istiqamah kita berpegang kepada pedomannya, yaitu Al-Quran, ya. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, pada kajian ini perkenalkan kami menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran yang bisa menjadi rujukan, dan juga ada hadis yang bisa menjadi referensi bagi kita untuk pembahasan kali ini. Yang pertama saya kutipkan di dalam surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Jadi ini Allah mengingatkan kepada umat manusia secara keseluruhan, siapakah yang lebih baik perkataannya, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Kata man di sini menyangkut kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Dalam tafsir tahlili yang saya baca, yang dimaksud di sini paling utama adalah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia yang
menerima wahyu Allah ini untuk disampaikan kepada umat manusia. Baru kemudian kepada para sahabat, pada para pengikut, kepada kita semua, para mubalik, para dai, para ustadz, para baik dan lain sebagainya, atau guru-guru, dosen yang mengajarkan Al-Quran. Nah, menyeru kepada apa? Menyeru kepada untuk mengerjakan kebaikan. Wa qalu innani minal muslimin. Dan mereka berkata ini, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setelah kita menerima Al-Qur'an sebagai panduan kehidupan kita menyatakan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang muslim. Jadi, inilah yang paling utama ini, agar manusia bisa menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakannya dan kepadanya nanti kita akan kembali. Nah, di ayat lainnya ini. Di ayat lainnya saya ambil potongannya di salah satunya di ujung surah Az-Zumar. Di ujung surah Az-Zumar ayat yang ke-17, Fabashir ibad. Ya, ini setelah Allah memperingatkan kepada manusia untuk menjauhi tagut. Wallazina tatanibu tagut. Menjauhi tagut dan tidak menyembah selain daripada Allah, bertobat kepada Allah. Nah, di ujung ayat 17 ini ada kalimat Fabashir ibad. Ya, sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapakah yang dimaksud di sini? Orang yang akan diberi kabar gembira ini. Nah, ibad ini jamaknya dari abdun. Ya. Jadi yang beratnya abdun, jamaknya adalah ibad, hamba-hamba. Kalau Allah yang menyebut panggilan terbaik untuk manusia apabila dia memanggil sebagai hambanya, ibad. Seperti di surah Al-Furqan, ya. Wa ibadur rahman, hamba yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Tetapi di sini kita fokus di ayat surah Az-Zumar nih, ayat 17 dan 18. Fabashir ibad, sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Yang dimaksud tadi yang pertama itu menjauhi tagut, menyembah selain daripada Allah dan bertobat kepada Allah. Nah, tapi yang kedua ini yang sesuai dengan tema kita ini. Allazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan yang maksud tadi yang perkataan yang terbaik, ya. Ahsan qaulan, yang bersumber daripada Al-Qur'an ini. Sekaligus juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mereka mendengarkan perkataan yang baik tadi lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ya, dari seluruh perkataan yang diucapkan oleh manusia, tidak ada perkataan yang paling baik, yang paling benar kecuali yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Ini sebuah jaminan dari Allah yang kata-kata lahir al-babi, tidak ada keraguan di dalam. Semuanya adalah al-haq. Jadi kalau banyak teori, banyak pengetahuan yang ditemukan oleh manusia, ilmuwan dan khususnya, tetaplah yang paling hak, yang terbaik adalah yang bersumber dari Al-Quran. Nah, orang yang disebut ibad tadi, hamba-hamba Allah itu, apabila setelah mendengarkan perkataan-perkataan yang baik ini, pesan-pesan di dalam Al-Quran itu, dia mengikutinya. Ya. Buktinya, karena kita senantiasa meminta ini kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada jalan yang benar. Lalu disebutkan di kalimat berikutnya di ayat ini. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Jadi ada dua penggalan kalimat di sini. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kalau kita mengikuti perkataan yang baik dalam Quran, itu berarti kita
mengikuti petunjuk ini kepada jalan yang benar. Ya, yang saya sebut tadi perkataan terbaik dan sekaligus juga pembelajaran terbaik untuk manusia karena dia mengikutinya. Dan mereka itulah disebut dengan ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat, akal yang jernih, akal yang bersih. Dalam tafsirnya Al-Misbah, selain disebut akal yang sehat, akal yang jernih, akal yang bersih. Jadi kalau ada perkataan orang mengatakan, oh ini adalah pikiran akal sehat, ya, sepanjang dia belum merujuk dan menjadikan sumber utama pembelajarannya, menjadikan Al-Quran sebagai acuannya untuk memberi pembelajaran kepada umat manusia, maka belum disebut dengan kategori ulul albab tadi. Kenapa demikian? Karena konsep ulul albab itu mengintegrasikan antara ayat-ayat qauliyah, kaulan perkataan ini yang sumbernya daripada Al-Quran, dengan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Fenomena apapun, baik untuk benda-benda mati, benda hidup yang bergerak melata ini, hewan, tumbuhan, dan juga sekaligus manusia, dan perilaku-perilakunya. Ya, semuanya kalau diintegrasikan baru disebut dengan ulul albab. Nah, kemudian Al-Quran juga sebagai pedoman atau pegangan bagi Rasulullah untuk memperingatkan umat manusia ini. Ketika pertama kali menerima, kemudian disebarkan ke seluruh, seperti yang kita jelaskan pada pekan lalu berkaitan dengan waktu dan tempat, yang kemuliaan berkaitan dengan waktu dan tempat. Rasulullah SAW menerima ayat-ayat Allah ini terutama di dua tempat yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan kemudian disebarkan ke seluruh penjuru wilayah, ya, oleh generasi-generasi sesudahnya dengan bahasa masing-masing. Ya, awalnya memang bahasa Arab, tetapi setelah itu disebarkan ke wilayah masing-masing, maka Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lainnya sesuai dengan karis seperti kita di Indonesia, bahkan sampai ke bahasa daerah. Terjemahkan ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Bugis, ada yang bahasa Dayak dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita bahasa Melayu ini sudah bagian besar menjadi bahasa Indonesia juga. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Al-Quran ini wahyukan kepada kata Rasulullah SAW agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Ya. Di surah Al-A'raf lebih menegaskan lagi, ya, yang menunjukkan universalitas, keumuman, ya, kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk, kalau bahasa kekinian disebut dipiralkan, share ini, ya, dibagi, distribusi, dikirim kemana-mananya. Ya, kul ya ayuhan nas. Karena pada masa itu komunikasi yang paling handalkan lewat bahasa lisan. Ketika ayat itu turun, Rasulullah langsung menyampaikan kepada para sahabatnya dan disebarkan kepada penduduk kaum Quraisy. Lalu disebarkan lagi ke negeri-negeri yang di sekitarnya. Maka disebut dengan kul. Sekarang tidak sebatas itu lagi karena banyak teknologi, bisa disiarkan lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok, dan macam-macam media sosial yang lain bisa digunakan untuk menyebarkan, untuk share. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia. Yang diperintahkan itulah Nabi kita SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah tiada, maka kewajiban itu kembali kepada umat-umat generasi berikutnya. Ya, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semuanya. Jadi kepada ilaikum ini sudah jamak. Kalau pada kata kum itu menunjuk kepada kalian semua. Ditambah lagi jami'an untuk menegaskan, atau jami'an semua
menegaskan bahwa ini untuk berlaku pada seluruh umat manusia. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Walaupun pada awalnya dia terlahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, tetapi menyebarkannya ke berbagai wilayah sekitarnya, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan sampailah kepada Al-Quran kepada kita semua. Islam sampai kepada kita. Inilah menjadi rahmat terbesar bagi umat manusia apabila dia beriman kepada Allah, pada Rasulnya, pada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan juga hari kemudian selain qada dan qadar. Ini rahmat yang terbesar bagi umat manusia. Bayangkan kalau kita temu dengan Al-Quran ini, kita mau kemana nanti? Ya, kita tidak dapat petunjuk, terombang-ambing di dalam kehidupan dunia. Nah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ya, rawahu Bukhari Muslim an Jabir bin Abdullah. Ya, sumbernya dari Jabir bin Abdullah. Nah, yang menyatakan wa kana nabiyyu yubasu ila qaumihi khassan. Semua nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Nabi-nabi sebelumnya disebut di sini. Ya, nah ini pertanyaan hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan wa kana nabiyyu yubasu ila qaumihi khassan. Wa buistu ilan nasi ammatan. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi ini sekaligus menepis kalau ada yang mengatakan agama Islam ini agama orang Arab. Nah, ini banyak ini media yang mendiskreditkan agama kita ini. Ya, tidak benar ini. Agama kita ini adalah untuk seluruh manusia. Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia. Ilan nasi ammatan, keseluruhannya, tidak ada kecuali. Ya, jadi kita nefis kalau Nabi Muhammad SAW ada yang dengar-dengarnya, oh ini bahasa Arab nih, pakaiannya, ya pakaian istilah-istilah kadrun ini. Ini sebetulnya itu istilah zaman dulu ini, kaum PKI yang mempopulerkan. Makanya ini muncul wacana-wacana seperti bisa aja ini jadi yang disebut dengan new komunisme. Ya, komunisme baru, gaya baru, bahasa baru, istilahnya masih sama, tapi dengan cara-cara baru gitu ya, menyebarkan seperti itu. Nah, ini kita harus luruskan ini. Kita harus luruskan mereka bahwa tidak benar. Jangan ketika mendengar. Karena Arab itu adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dan di akhirat manusia nanti semuanya menggunakan bahasa itu. Dalam hadis disebutkan bahasa nanti di akhirat adalah bahasa Arab. Saya membacanya dalam suatu tafsir di tafsir Bayan gitu ya. Jadi bahasa nanti di akhirat adalah bahasa Arab. Saya khawatir orang-orang yang seperti ini yang menolak ini Al-Quran dengan bahasa Arab itu tidak bisa nanti bercakap-cakap di akhirat. Jadi disutuli gitu ya, di akhirat nanti dia dalam kegelapan di neraka jahanam. Hati-hati. Nah, jadi kita biasa membaca dan saya sudah sering bercakap bahwa agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW diuzira wala dinikul, itu dimenangkan beragama. Dan ini sudah dibuktikan ini. Banyak dari orang-orang Eropa yang ketika dia meninggalkan agamanya, dia menjadi ateis, tidak beragama lagi, tidak bertuhan lagi, tidak mengenal. Kalaupun ada yang mengatakan agnostik ini, percaya tak Tuhan tapi tidak beribadah gitu ya kepada Tuhan, beribadah kepada hawa nafsunya sendiri. Nah, mereka meninggalkan agamanya sebelumnya, kemudian banyak yang ateis, kemudian kembali kepada fitrah agama Allah, agama Islam. Dan saya kira Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya sudah mungkin biasa nonton di YouTube berapa banyak ini dalam sebuah laporan di Amerika Serikat sendiri dan 20.000 tiap tahun. Itu beberapa tahun sebelumnya. Dan diperkirakan pada tahun 2050-2060 umat Islam yang diperkirakan 1,7 M nanti akan melampaui dari umat-umat lain. Kalaupun agama lain itu umatnya sekian-sekian banyak, itu dalam statistik sesungguhnya dia tidak pergi lagi ke tempat ibadahnya. Mereka sudah semakin ragu, semakin tidak yakin, semakin menunjukkan bukti bahwa ada kekeliruan di dalam agama yang mereka anut selama ini. Ya, saya tidak menyebut agama yang kita sudah paham semuanya. Ya, baik di Eropa terutama, Asia, Afrika, dan mereka berbondong-bondong menjadi.
Bahkan orang-orang yang tadinya membenci Islam pernah membakar Al-Quran, menjelek-jelekan. Di Belanda ini ada seorang politisi yang kerjanya itu di partainya itu hanya untuk memojok-mojokkan kaum muslimin, untuk menolak Al-Quran, untuk menganggap orang-orang muslim itu adalah orang yang tidak benar, orang yang tersesat, orang yang kesetanan dan seterusnya. Tapi ketika dia menyusun buku nih, ya, untuk menyerang Islam itu, malah dia mendapatkan daya. Karena sesudah itu dia cari nih, dia cari referensi buku-buku, gimana sih caranya nih untuk ini. Jadi dia baca Al-Quran, baca kitab-kitab, ternyata akhirnya dia, ternyata inilah yang benar. Semakin cari kelemahannya, semakin sulit dia temukan. Karena ini sudah jaminan dari Allah. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian masih ragu tentang apa-apa yang diturunkan, perkataan yang baik ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya fa'tu bi sini, tulislah atau buatlah ya satu surah saja. Kalau satu surah itu kan minimal 3 ayat. Tidak ada yang mampu membuatnya sampai sekarang. Nah, kemudian di surah ini masih berkata ini dengan perkataan yang terbaik. Ya. Surah masih di surah Zumar ayat ke-41 lagi. Ya. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Qur'an yang benar, yang hak. Ya, kepada seluruh manusia. Nah, ini ada perkataan juga di sini linnas. Kalau bahasa linnas ini, nas itu sudah jamak, ya, dan menunjuk kepada umat manusia linnas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jaminannya adalah kebenaran, adalah al-haq. Ya. Sebagai petunjuk nih. Pamanin tada fali nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha. Ya. Paman tak alaihim biwakil. Siapa yang mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ikuti petunjuk ini untuk kebaikan diri kita sendiri, umat manusia ini. Kan untuk orang lain-lain gitu ya, yang paling utama. Tetapi siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu dirinya sendiri. Ya, jadi kalau ada orang menyimpang tak mau ikut, ya sudah, memang dia merasa bahwa itu haknya. Tetapi di akhirat tetap dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi kalau dia ikuti petunjuk untuk diri sendiri, kalau sesat ya untuk dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW juga ingatkan bahwa wa ma anta alaihim biwakil. Kepada mereka yang tidak ikuti petunjuk itu, Rasulullah bukanlah sebagai penjaga. Artinya bahwa Rasulullah di sini tidak juga nanti dituntut. Tidak semua orang beriman. Yang penting kewajiban Rasulullah sudah menyampaikan, dan buktinya sudah diterima. Sudah banyak orang yang menerima Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan. Nah, kita ambil satu ayat yang terakhir ini sebagai pencapaian. Ya, pencapaian apabila kita mengikuti petunjuk pembelajaran ini, perkataan yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala menjamin insyaallah hati kita yang keras itu akan jadi lunak, jadi lembut. Perkataan akan menjadi sejuk, ya, menjadi kaulan karimah, perkataan yang baik, kaulan sadid, perkataan yang benar, kaulan lainnya ya juga menyentuh hati, menyentuh kalbu, dan lain sebagainya. Ada banyak istilah-istilah. Tentu harapan kita yang tertata itu kalau kita ikuti petunjuk ini, hati kita, tindakan kita, perilaku kita, lisan kita, perbuatan kita. Ya, kalau kita seluruh pengabdian kita ini ditujukan untuk mengamalkan Al-Quran. Semua perbuatan kita ditujukan untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, sehingga harapan kita ujung dari tadabbur ini, mempelajari Al-Quran ini akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar. Yang banyak mengambil surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat ke-23. Allahu nazzalal ahsanal hadis kitabam mutasyabihan masani taktai tag syairu minhu jululun
juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah telah menurunkan perkataan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyatakan tadi berkaitan dengan nazzala ahsanal hadis. Ya. Menurunkan perkataan yang terbaik. Yaitu apa? Kitabam mutasyabihan masani. Ya, kitab Al-Qur'an yang seluruh ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Ya, tagsya'iru minhu juludan. Kemudian oleh karena itulah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya gemetar. Allazina yakhshawna rabbahum. Ya, yang orang yang takut kepada Tuhannya ini, rabbahum ini itu merasa takut gitu ya. Kulitnya bergetar. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lunak ketika mengingat Allah. Ya, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Jadi orang-orang yang senantiasa mentadabburi Al-Qur'an ini, kulit dan hati mereka menjadi lunak. Ya, jadi tidak tegas nih, ya lembut hatinya ini. Wajahnya, face-nya ini senantiasa tersenyum. Ya, penuh dengan kelembutan, menyejukkan hati apabila orang memandangnya. Kalau kita sudah paling banyak bersentuhan dengan Al-Quran, karakter kita akan muncul seperti itu. Ya, jadi talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah, karena dia mengingat terus kepada Allah melalui ayat-ayatnya. Zalika hudallah. Ya, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha'u wa may yudlilillahu fama lahu min hadi. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita ini hadir sudah di masjid kita ini senantiasa mengikuti kajian menunjukkan bahwa kita ini sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, tinggal kita mau istiqamah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak diberi petunjuk untuk ternyata konsisten untuk beribadah, khususnya untuk ibadah salat wajib ini secara berjamaah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah membiarkannya sesat. Ya, dan Allah tidak akan memberi orang-orang yang sesat, telah dibiarkan sesat, Allah tidak akan memberikan kepadanya petunjuk. Nah, jadi segala bentuk hukum-hukum, pelajaran, kisah-kisah yang telah diulang-ulang di dalam Al-Quran ini yang telah kita sampaikan dan terus kita sampaikan secara konsisten. Karena kita beragama ini bukan temporal, bukan hari ini, bukan tahun ini, bukan periode ini. Terus-menerus sampai kita hatta yaqiyal yakin, sampai datang yang disebut dengan yang diyakininya itu ajal. Ya, terus-menerus kita kembangkan, karena makin kita ketahui, makin kita yakin. Makin kita yakini, makin ingin kita ketahui. Dan terus-menerus kita kuatkan. Karena pengetahuan dan keyakinan, kalau berbanding lurus dengan amal perbuatan, maka nilai pahalanya juga semakin tinggi. Jadi ini rumus, ini teori. Semakin kita yakin, semakin kita mencari ilmunya, semakin kita berilmu, semakin kita yakin. Dan kalau kedua-duanya menjadi landasan dan tindakan kita bertindak, beramal, beribadah, berbuat baik karena kita yakin dan juga punya ilmu. Itulah yang akan dinilai pahala yang terbesar insyaallah. Ajrun kabir, ajrun karim. Para jamaah sekalian, kira-kira inilah ujung dari kajian kita untuk seri yang ke-244 ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi menumbuhkan hati kita senantiasa istiqamah menjalankan ibadah, mencari ilmu, dan juga kita berusaha untuk mentadabburi Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang seputar Al-Quran tadi mendapatkan petunjuk, menjadi ulul albab, orang-orang yang bisa mengintegrasikan dalam kehidupannya untuk melihat fenomena alam dan juga perkataan-perkataan terbaik yang berasal dari Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.